Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 6 ada di halaman 43 sampai dengan 51. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6, ayo bercerita anak-anak. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Petani menanam benih di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Untuk menceritakan dalam bentuk gambar, nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Ibu membacakan dongengnya, anak-anak menyimak. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Setelah menyimak cerita di atas, sekarang kita lanjut ke materi Ayo menulis anak-anak. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Ibu ingatkan kembali, pesan dalam dongeng itu disebut juga dengan amanat. Pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati adalah kita harus berbuat baik pada sesama makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, karena nantinya akan membawa kebaikan pada hidup kita juga. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, petani menolong burung pipit yang kakinya patah dengan mengobati dan merawat di rumahnya. Yang kedua, petani melepaskan kembali burung pipit ke alam bebas setelah sembuh. Yang ketiga, petani menanam biji-biji semangka pemberian burung pipit dan merawatnya hingga berbuah. Dan yang keempat, petani membagi hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang memerlukan bantuan.
Ayo berdiskusi anak-anak, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Baik, di sini Ibu memberi contoh hasil diskusinya anak-anak. Kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman. Karena yang pertama, perbuatan baik itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan tanaman yang bermanfaat bagi kita. Kedua, tanaman menghasilkan gas oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Yang ketiga, tanaman menghasilkan bahan makanan dan obat-obatan yang berguna bagi kita. Yang keempat, tanaman berguna sebagai penyejuk dan peneduh lingkungan. Yang kelima, tanaman berguna sebagai penyimpan air dalam tanah. Ini masih ada alternatif jawaban lain anak-anak. Misalnya, tanaman berguna untuk bahan bangunan dan juga sebagai hiasan. Anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Ini ibu memberi contoh dalam bentuk cerita pengalaman anak-anak. Saat itu Dani bersama keluarganya akan pergi ke rumah kakeknya di desa. Aku berdoa kepada Tuhan semoga mereka selamat dalam perjalanan hingga tiba di rumah kakeknya. Semoga mereka bisa bertemu dengan kakek neneknya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh kebahagiaan. Ayo berlatih anak-anak. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Baik, Ibu bahas anak-anak. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Sekarang kalau kita tukar tempat anak-anak, 590 kita pindah ke depan dan 540 kita pindah ke belakang. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Hasilnya sama anak-anak. Ini bentuk penjumlahannya kalau kita tukar atau sifat pertukaran atau sifat komutatif pada operasi hitung bilangan cacah menjadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Karena jumlah semuanya berarti kita tambahkan. Ibu tulis di sini 730 ditambah dengan 400 anak-anak. Selanjutnya kita jumlahkan bersusun di sebelah kanan. 730 ditambah 400. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 0, 3. 7 ditambah 4, 11 anak-anak. Di sini kita tulis 11. Hasilnya 1130. Ibu tulis di sini hasilnya 1130. Sekarang kita tukar tempatnya. 400 di depan. Ini ditambah dengan 730. Hasilnya sama, yaitu 1130. Ibu sudah mengajari ini untuk pertukaran ini di materi sebelumnya anak-anak, hasilnya sama. Anak-anak boleh mencoba sendiri. Sekarang sifat pertukaran atau komutatifnya. 730 ditambah dengan 400. Ini sama dengan 400 ditambah dengan 730. Lanjut soal kedua anak-anak. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani.
Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Kita jumlahkan anak-anak. 630 ini ditambah dengan 450. Selanjutnya kita jumlahkan bersusun di sebelah kanan. 630 ditambah 450. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 5, 8. 6 ditambah 4, 10 anak-anak. Hasilnya 1080. Ibu tulis di sini 1080. Nih. Sekarang kita tukar tempatnya. 450 di depan. 630 di belakang. 630 di belakang. 450 ditambah 630 hasilnya sama, yaitu 1080. Sekarang sifat pertukaran atau sifat komutatifnya. 630 ditambah dengan 450, ini sama dengan 450 ditambah dengan 630. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Penny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Baik, Ibu jumlahkan anak-anak. 780, Ibu tulis di sini, ditambah dengan 578. Sekarang kita jumlahkan bersusun di sebelah kanan. 780 ditambah 578. 0 ditambah 8, 8. 8 ditambah 7, 15 anak-anak. 5 ditulis, 1 disimpan mundur. 7 ditambah 1, 8. 8 ditambah 5, 13 anak-anak. Hasilnya 1358. Ibu tulis di sini. 1358. Sekarang kita tukar tempat. 578 ditambah dengan 780 sama dengan 1358. Sekarang sifat pertukarannya. 780 ditambah dengan 578 sama dengan 578 ditambah dengan 780. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.